Topik bahasan kita hari ini adalah membahas tentang struktur percabangan di dalam algoritma. Oke. Nah, kita lihat konsep percabangan ya. Bahwa di dalam sebuah algoritma, struktur percabangan yang ada itu akan memberikan sebuah perintah yang akan dikerjakan jika dia memenuhi sebuah syarat atau kondisi yang ditentukan di awal. Nah, proses berikutnya sebenarnya dari kata-kata ini kita akan ketahui bahwa sebuah perintah yang memiliki kondisi percabangan itu bisa dikerjakan kalau syaratnya terpenuhi. Ya. Nah, proses pengerjaannya atau perjalanannya sebuah instruksi itu dijalankan secara sekuensial kalau dia sesuai dengan kondisi yang ada, atau tidak dijalankan secara sekuensial, jadi bisa melompat ya. Tapi yang mengatur proses sekuensialnya ini adalah kondisi tersebut ya. Jadi misalkan gini ya, kita punya permasalahan untuk menentukan sebuah bilangan apapun juga yang diinputkan itu merupakan bilangan genap kah atau ganjil ya. Jadi algoritmanya, struktur algoritmanya seperti ini. Mulai, terus kita masukkan sebuah bilangan berapapun ya. Jangan terfokus dengan bilangannya berapa ya. Kemudian yang ketiga, bilangan itu X ini habis dibagi 2, maka dia lanjut ke 4 ya. Jadi syarat sebuah bilangan genap itu kan menyatakan kalau bilangannya itu habis dibagi 2, maka prosesnya adalah bilangan itu dianggap sebagai bilangan genap. Maka ketika bilangan X ini habis dibagi 2, maka dia lanjut ke proses keempat. Nah, dalam hal ini adalah dicetak atau ditulis X-nya adalah bilangan genap. Setelah itu lanjut ke nomor 6, selesai. Nah, kalau saya ganti bilangan X ini dengan angka 7, maka 7 dibagi 2 itu tidak habis. Maka jika tidak, dia lanjut ke nomor 5. Ya. Nah, selesai habis itu. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, ada dua kemungkinan perintah yang akan dikerjakan setelah perintah kedua dikerjakan. Kalau X-nya habis dibagi 2, maka perintah selanjutnya yang dikerjakan adalah 4. Nah, perintah 5 itu tidak dikerjakan, dia lompat langsung ke 6. Inilah yang dimaksud bahwa instruksinya itu tidak dijalankan secara sekuensial. Sekuensial ingat ya, dia berurutan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, perintah sekuensial ini akan tidak dijalankan kalau kondisinya tidak memenuhi. Nah, kebetulan misalkan bilangan genap ini habis dibagi 2, dia langsung lompat ke 4, tapi tidak mengerjakan nomor 5, langsung lompat ke nomor 6 ya. Nah, begitu juga kalau X-nya tidak habis, dia tidak mengerjakan proses keempat, tapi lompat ke proses kelima, kemudian baru selesai. Oke, itu ya. Nah, di dalam algoritma ada khusus untuk percabangan itu ada 3 yang umum ya, yang sering bisa kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok jenis-jenis percabang. Ada yang sifat percabangan itu tunggal, artinya percabangan itu hanya ada satu alternatif instruksi yang dikerjakan ya. Artinya pengerjaan instruksi yang lain itu tidak ada di dalam kelompok proses pengerjaannya. Nah, logika ini memungkinkan menjalankan sebuah instruksi atau tidak sama sekali karena cuma satu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya percabangan yang ganda, double. Artinya ada 2 alternatif instruksi yang dikerjakan ya. Instruksi jika benar seperti apa, instruksi jika salah seperti apa ya. Nah, yang ketiga percabangannya lebih dari 2
ya. Ini bisa jadi ada percabangan lagi di dalam percabangan seperti itu. Jadi ketika kondisinya true ada percabangan lagi. Ketika kondisinya false dia punya percabangan lagi. Nanti kita akan lihat ini bentuk tipe-tipe ini ya lebih dalam di slide-slide berikutnya. Ya. Nah, fokus di slide ini adalah hanya pada dua percabangan dulu sifatnya, percabangan tunggal dan percabangan ganda. Untuk percabangan yang lebih dari dua, kita akan coba lebih dalam nanti di pertemuan atau di slide di video berikutnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang percabangan tunggal. Kalau dibuat dalam sebuah flowchart, bentuk percabangan tunggal ini, percabangan tunggal ini, dia hanya mengerjakan. Jadi yang dianggap sebagai pekerjaan itu adalah jika di dalam kondisi baik true ataupun false itu ada kelompok atau ada blocking proses. Nah, ini instruksi di dalamnya. Ini instruksi. Jadi kalau di dalam blocking kondisi ya, jika true atau false, ada blocking pengerjaan. Maka dikerjakan di dalam ini ya jika benar. Tapi kalau dia kondisinya false, dia tidak ngerjakan. Ya. Nah, ini tidak satu-satunya seperti ini ya. Bisa jadi untuk kondisi yang lain. Misalkan saya buka log graph ya. Oke, saya masukin, katakanlah saya samakan dengan itu. Nah, di sini. Nah, ini simbolnya ya, kalau di flow graph. Ya, kalau di flowgorithm seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan flowchart if ya. Nah, kalau saya balikin sekarang prosesnya di sini. Ya, tambahin lagi di sini. Nah, ini boleh ya. Jadi jika kondisinya M dan N itu ada di sebelah false, bisa jadi, sedangkan di kondisi true tidak dikerjakan apa-apa. Dia langsung ke hasil akhirnya di sini. Artinya apa? Proses yang ada di dalam ini, yang dua ini sama ini ya, yang saya tunjukkan ini, itu hanya dikerjakan ketika apa? Ketika proses yang kita tentukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di dalam ini. Ya. Nah, untuk kondisi true ataupun false itu outputnya akan dicetak apapun hasilnya seperti itu. Ya, oke. Nanti kita coba, kita balik lagi ke sini. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti itu ya. Kondisi flowchartnya seperti ini. Jadi ada kondisi yang kosong yang tidak dikerjakan di sini. Jadi langsung ke step X. Kalau kita pindah bentuk flowchart ini ke dalam bentuk teks umum, maka kita peroleh gini. Ya. Step A ini yang nomor 1. Nah, penulisan kondisi yang menggunakan simbol seperti ini ya. Itu kalau di dalam sebuah algoritma atau pseudocode itu bisa ditulis dengan kondisi if. Ya. Ada start atau beberapa ada yang nulisnya if ya, if titik-titik kondisi then, itu nggak apa-apa ya. Nanti pada saat implementasi ke bahasa pemrograman mungkin akan berbeda ya, tapi ini yang penting kita paham logiknya dulu. Jadi simbol if ini itu menggambarkan yang ini ya, kondisi yang ini, bentuknya seperti ini. Nah, untuk memblocking sebuah kondisi, sebuah proses agar masuk di dalam sebuah kelompok true ataupun false, maka harus ada tutupnya if dan end if di sini. If dan end if. Artinya M dan N ini ya dikerjakan ketika kondisinya benar. Kondisinya benar ini. Ya. Sedangkan kalau salah, tidak ada. Dia tidak ngerjakan apa-apa. Dia langsung lompat. Jadi kalau tidak sesuai dengan kondisi, dia akan lompat ke sini. Kan tadi gini, kalau dia nggak sesuai kondisinya, dia langsung ngerjakan ini. Ya, nah, maka proses 6 yang dikerjakan kalau kondisinya tidak
sesuai. Jadi proses 6 ini. Ya, ini yang M dan N itu ditentukan oleh kondisinya ini. Ini yang menentukan. Ya, nanti kita lihat beberapa contoh ya. Oke.